Belum lama ini, Society 5.0 sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Jepang merupakan salah satu negara yang telah mengenalkannya. Jepang sudah mulai memperkenalkan Society 5.0, di mana teknologi digital diaplikasikan pada kehidupan manusia. Society 5.0 berbeda jauh dengan konsep Industri 4.0, di mana pada konsep ini menekankan pada manusianya. Bagaimana manusia tersebut bisa melakukan antisipasi terhadap tren global dari akibat munculnya Industri 4.0. Untuk mewujudkan Society 5.0 di bidang pendidikan, anak tidak cukup hanya sebatas memahami atau diberikan teori saja. Hal tersebut belum cukup untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi Society 5.0. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Bapak dan Ibu, hadirnya revolusi industri 5.0 membawa kita ke era di mana teknologi tidak hanya menjadi bagian dari hidup kita, melainkan menjadi penghubung integral antara manusia, mesin, dan lingkungan sekitar. Revolusi industri 5.0 membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, tak terkecuali sektor pendidikan. SD Negeri Watu Sigar II tidak luput dari transformasi ini, dan perubahan tersebut turut melahirkan beberapa isu krusial dalam proses pembelajaran. Dengan semakin merasuknya inovasi dan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari, isu-isu kompleks dalam dunia pendidikan menjadi semakin terlihat. SD Negeri Watu Sigar II sebagai bagian dari entitas pendidikan turut merasakan getaran perubahan ini, dari ketersediaan sumber daya teknologi hingga kesiapan guru dalam mengadaptasi, mengadopsi, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Setiap elemen pembelajaran kini dihadapkan pada dinamika baru yang perlu dicermati dengan seksama. Melalui pengamatan dan analisis kritis, kita akan merambah lebih dalam ke dalam isu-isu pembelajaran yang muncul di SD Negeri Watu Sigar II di tengah gemburan revolusi industri 5.0. Mari bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis, dan memberi pemikiran kritis terhadap isu-isu kompleks yang menjadi cerminan dari perubahan ini. Proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Watu Sigar II seperti halnya sekolah-sekolah lainnya tidak luput dari pengaruh revolusi ini. Berikut ini isu-isu dalam proses pembelajaran di kelas 6 SD Negeri Watu Sigar II. Yang pertama, ketersediaan sumber daya teknologi. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan guru dalam mengadaptasi, mengadopsi, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, pergeseran paradigma pembelajaran menuju pengembangan kecakapan hidup atau life skill. Baiklah, mari kita analisis satu persatu. Ketersediaan sumber daya teknologi. Ketersediaan sumber daya teknologi di SD Negeri Watu Sigar II menjadi isu sentral dalam meningkatkan proses pembelajaran di era revolusi industri 5.0. Peran teknologi dalam mendukung metode pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan terkini sangat penting. Namun, beberapa tantangan muncul terkait dengan ketersediaan sumber daya teknologi di sekolah yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. SD Negeri Watu Sigar II memiliki keterbatasan perangkat dan infrastruktur teknologi. Sekolah belum dilengkapi dengan jumlah perangkat yang memadai seperti komputer atau tablet untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil atau tidak memadai juga menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan pembelajaran online atau menggunakan sumber daya digital. Yang kedua, isu tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana menghubungkan materi pelajaran dengan alat-alat teknologi agar memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Integrasi teknologi tidak hanya sebatas menambahkan perangkat elektronik ke dalam kelas, tetapi juga mengonstruksikan kurikulum agar sejalan dengan perkembangan teknologi. Guru perlu merancang pembelajaran yang menyatu dengan teknologi sehingga dapat memfasilitasi pemahaman konsep yang mendalam
dan merangsang rasa ingin tahu siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, isu tentang kesiapan guru dalam mengadaptasi, mengadopsi, dan mengintegrasikan teknologi. Peran guru mengalami transformasi signifikan dengan munculnya teknologi canggih dalam bidang pendidikan di era revolusi industri 5.0. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator. Pemahaman mendalam tentang potensi dan pemanfaatan teknologi menjadi penting bagi guru untuk memastikan bahwa pembelajaran di kelas 6 SD Negeri Watu Sikar II relevan dengan kebutuhan masa kini dan mendatang. Yang keempat, isu tentang pergeseran paradigma pembelajaran menuju pengembangan kecakapan hidup atau life skill. Kecakapan hidup melibatkan lebih dari sekedar penguasaan informasi akademis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, berkolaborasi, dan berinovasi. Proses pembelajaran diharapkan dapat mengintegrasikan pembelajaran kecakapan hidup ke dalam kurikulum, memastikan bahwa siswa tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan. Pemikiran kritis terhadap isu-isu proses pembelajaran di kelas 6 SD Negeri Watu Sikar II dalam era revolusi industri 5.0 membuka ruang untuk merinci solusi yang spesifik terkait dengan ketersediaan sumber daya teknologi. Isu ketersediaan sumber daya teknologi dapat diatasi salah satunya dengan menerapkan teori belajar kognitif sosial. Teori belajar kognitif sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang mengemukakan bahwa individu belajar melalui pengamatan, peniruan, dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Proses belajar sosial melibatkan perhatian terhadap model, retensi informasi yang diamati, produksi perilaku atau keterampilan yang dipelajari, motivasi untuk melanjutkan pembelajaran, pengaruh lingkungan, dan penguasaan tercapai melalui praktik dan pengalaman. Aplikasi teori belajar sosial dalam pembelajaran mencakup pemodelan perilaku, pembelajaran kooperatif, pembelajaran melalui pengamatan, pemberian umpan balik yang efektif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, dan pemanfaatan media dan teknologi. Guru bisa merancang pembelajaran yang inovatif dengan keterbatasan sumber daya teknologi yang dimiliki sekolah. Contohnya, guru dapat mengoptimalkan pembelajaran kooperatif dengan merancang proses pembelajaran menggunakan platform permainan seperti Quizzes. Guru dapat menciptakan sesi kuis yang melibatkan seluruh kelas dengan menggunakan laptop atau handphone secara bergantian atau dalam kelompok kecil. Selain meningkatkan keterlibatan siswa, pendekatan ini juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya terbatas secara efisien. Dengan merancang kuis yang berfokus pada pembelajaran yang interaktif dan bersifat kompetitif, guru dapat meningkatkan motivasi siswa sambil mengoptimalkan teknologi yang tersedia. Isu berikutnya yang memerlukan pemikiran kritis dan solusi adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru dapat mengimplementasikan teori kognitif sosial dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan cara yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, menyajikan materi dengan mengintegrasikan teknologi secara bervariasi. Yang ketiga, menggunakan alat pemusat perhatian seperti presentasi dengan Google Slide, menayangkan video pembelajaran interaktif, dan menggunakan media pembelajaran interaktif. Saat mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran harus didukung dengan kesiapan guru. Kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi menjadi landasan kritis karena mereka menjadi agen perubahan di dalam kelas. Pelatihan terus-menerus dan dukungan yang berkelanjutan dan ruang untuk berbagi praktik baik perlu diterapkan agar guru dapat merasa nyaman dan percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi.
Banyak gagasan dari teori kognitif sosial yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa. Beberapa contoh aplikasinya termasuk model, efikasi diri, contoh kerja, bimbingan belajar, dan pendampingan yang mencerminkan prinsip-prinsip kognitif sosial. Guru sebagai model dalam menyampaikan materi memainkan peran penting dalam menerapkan konsep-konsep ini. Pada era revolusi industri 5.0, kehadiran teknologi memiliki peran besar dalam pembelajaran, terutama sebagai media modeling. Menurut Bandura, pembelajaran dengan melalui pengamatan video tersebut dikenal dengan istilah pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional melalui pemodelan terjadi ketika pengamat menampilkan pola perilaku baru yang dimiliki. Sebelum terpapar pada perilaku yang dimodelkan, kemungkinan terjadinya nol, bahkan ketika motivasi tinggi. Kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi menjadi faktor penting dalam pergeseran paradigma pembelajaran menuju pengembangan kecakapan hidup atau life skill. Siswa dapat dibekali dengan kegiatan proyek untuk mengembangkan kecakapan hidup atau life skill. Salah satu proyek yang diaplikasikan di kelas 6 SD Negeri Watu Sigar 2 untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas adalah siswa secara berkelompok membuat batik tulis. Pada tahap pembuatan batik tulis secara berkelompok, terdapat potensi untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Kolaborasi tim dapat memperkaya variasi ide dalam proses pembuatan batik tulis. Selain itu, aktivitas berkelompok juga dapat merangsang kreativitas, karena setiap individu membawa perspektif dan keahlian yang berbeda ke dalam tim. Kolaborasi dan kreativitas ini bukan hanya menciptakan batik tulis yang unik, tetapi juga mencerminkan pengembangan kecakapan hidup yang sangat bernilai di era revolusi industri 5.0. Jadi, Ibu dan Bapak sudah siapkan menghadapi revolusi industri 5.0? Selamat beradaptasi.